Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad Yusuf Lorenza dengan NIM 666124117 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Tanah Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategi di PT Pos Kantor Indonesia yang berletak di cabang utama Serang dan menggunakan pendekatan analisis SWOT melalui penyusunan EVAS, matriks SWOT, strateginya, serta scoreboardnya. Tanpa berlama lagi, kita langsung saja kepada latar belakangnya. Untuk latar belakangnya sendiri, saya memilih PT Pos Indonesia Kota Serang dikarenakan PT ini memiliki posisi yang unik. Karena apa? Karena yang pertama, BUMN tertua dalam layanan pos dan logistik, terus kemudian memiliki jaringan layanan terbesar di Indonesia, tetapi saat ini menghadapi persaingan luar biasa dari ekspedisi swasta yang lebih modern, cepat, dan digital. Lokasi PT Pos Indonesia di Kota Serang ini terletak di Jalan Veteran nomor 3 yang melayani dalam hal pengiriman paket dan surat, layanan finansial, aplikasi Pos Aja dan Pos Pay, serta berperan sebagai pusat distribusi dan layanan publik di ibu kota Banten. Di sisi lain, kantor pos di Serang merupakan contoh kantor pelayanan yang cukup padat, mewakili karakter kantor pos di tingkat kota, sehingga relevan untuk melihat bagaimana manajemen strategi dijalankan di era transformasi digital dan layanan publik modern pada saat ini. Oleh karena itu, analisis SWOT kami berfokus pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi internal pos Indonesia saat ini, bagaimana tekanan eksternal yang mempengaruhi kinerja layanan, dan strateginya yang realistis untuk dilakukan di tengah kondisi persaingan yang ketat. Selanjutnya adalah analisis EVAS, strength, dan weakness. Untuk penjelasan strength sendiri, ada beberapa hal yang perlu disoroti. Yang pertama adalah jaringan layanan yang sangat luas hingga pelosok. Ini bukan sekedar keunggulan yang biasa, tetapi keunggulan strategis. Dikarenakan banyaknya kompetitor seperti JNT, Cepat, layanan ini tidak hadir pada daerah-daerah terpencil, sementara di Pos Indonesia itu tetap hadir dengan pemberian bobot rating sebanyak 0,15 dan ratingnya 4 dengan skor totalnya adalah 0,60 menjadi kekuatan terbesar. Kemudian diikuti dengan brand image yang kuat dan sudah dipercaya masyarakat puluhan tahun, meski citra modernnya lemah secara kepercayaan publik. Pos Indonesia masih unggul, terutama pada segmen pengguna lama. Kemudian diikuti lagi yang ketiga, infrastruktur logistik yang lengkap. Pada Pos Indonesia memiliki gudang, armada, dan layanan. Maka dari itu, pos logistik ini mampu melayani secara besar. Sesuatu yang tidak semua kompetitor lainnya miliki. Ditambah dengan layanan keuangan seperti Postpay dan kerjasama dengan marketplace, membuat total skor strength sebesar 1,60 menunjukkan fondasi internal yang cukup kuat bila dioptimalkan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian weakness-nya. Untuk bagian weakness-nya sendiri ada beberapa poin yang perlu disoroti. Yang pertama adalah transformasi digital yang lambat dibandingkan ekspektasi swasta. Dengan pemberian bobot 0,20 dan skor 0,60. Ini menjadi kelemahan yang paling fatal. Selain itu, pelayanan di kantor pos masih dianggap lambat dan kurang efisien. Ini mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna dalam PT Pos Indonesia. Kemudian manajemen SDM masih cenderung birokratis dan tidak agile. Tracking real time masih kurang akurat. Padahal pelanggan sekarang selalu mengedepankan kecepatan informasi, dan yang terakhir adalah citra yang masih jadul, sehingga membuat anak-anak muda kurang enggan menggunakan layanan pos. Maka dari itu, total kelemahan mencapai 1,70, sedikit lebih besar daripada total kekuatan internal, yang artinya jika kekuatan Pos Indonesia tidak dioptimalkan, kelemahan ini akan terus meneruskan daya saing menjadi lemah. Selanjutnya adalah analisis EVAS. Untuk analisis EVAS di sini ada opportunities dan threat. Untuk opportunities-nya sendiri, yang pertama adalah
pertumbuhan e-commerce dan marketplace yang masih sangat tinggi. Ini adalah poin pertama yang perlu disoroti, karena peluang ini memiliki skor cukup besar sebanyak 0,27, yang menunjukkan bahwa apabila Pos Indonesia bisa mempercepat digitalisasi dan meningkatkan efisiennya, mereka bisa menikmati pertumbuhan logistik online. Lalu yang kedua, kebutuhan layanan last mile dan layanan cepat juga meningkat. Ini peluang besar, dikarenakan Pos Indonesia memiliki jaringan hingga pelosok yang dapat menjadi nilai tambah. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah sedang mendorong transformasi BUMN termasuk Pos Indonesia sehingga ada momentum perubahan dari internal perusahaan. Tambahan lainnya seperti kolaborasi dengan startup logistik, fintech, dan integrasi keuangan digital juga merupakan peluang pertumbuhan. Dengan skor peraihan totalnya adalah 0,83, menandakan bahwa potensi sebenarnya ada, hanya perlu dioptimalkan saja. Kemudian untuk analisis EVOS pada trade sendiri, ada berbagai macam yang perlu disoroti. Yang pertama-tamanya itu adalah persaingan ketat. Persaingan ketat dengan ekspedisi swasta seperti JNT, JNE, Secepat, dan Antar saja, dan sebagainya. Mereka lebih unggul dalam hal kecepatan, sistem digital, aplikasi tracking, dan harga yang kompetitif dengan skor sebesar 0,76. Ini menjadi faktor eksternal yang paling berpengaruh. Kemudian ancaman lainnya seperti tuntutan pelanggan yang semakin tinggi terhadap tracking real time, perubahan teknologi digital yang cepat, penurunan volume surat fisik karena digitalisasi, dan kenaikan biaya operasional logistik. Dengan total ancamannya sebesar 1,99, kondisi eksternal ini sangat menekan kinerja Pos Indonesia. Nah, ini juga yang kemudian mempengaruhi posisi Pos Indonesia dalam matrix SWOT pada analisis ini. Untuk analisis matrix SWOT ini, saya menempatkan PT Pos Indonesia pada pemetaan WT atau kuadran survival, yaitu artinya survival strategi ini menggambarkan bahwa posisi Pos Indonesia lemah dalam internal dominan. Terdapatnya ancaman eksternal yang sangat besar dan perusahaan sayangnya belum bisa berkembang secara agresif, dengan fokus utamanya yaitu bertahan dan mengamankan layanan inti. Matrix SWOT Quadrant WT atau survival strategi ini, dengan kuadran ini, posisi ini realistis dengan kondisi industri saat ini di mana pemain swasta berkembang dengan sangat cepat sehingga Pos Indonesia harus lebih cermat dalam menentukan prioritas strategi. Maka dari itu, ada strategi-strategi WT untuk meningkatkan pelayanan pensiunan. Strategi WT itu seperti yang pertama, digitalisasi layanan untuk mencepat verifikasi dan pencarian, pelatihan SDM agar layanan lebih cepat dan ramah lansia, loket prioritas dan validitas, keamanan dan pembayaran dibuat untuk mencegah kesalahan dan penipuan, serta kerjasama dengan Taspen atau Asabri supaya data nasabah lebih akurat dan proses dapat lebih cepat. Strategi ini bukan sebuah ekspansi, tetapi untuk memastikan Pos Indonesia tetap relevan sambil menyiapkan transformasi jangka panjang. Selanjutnya ada scoreboard. Untuk scoreboard sini ada berbagai macam hal yang perlu disoroti. Yang pertama seperti perspektif finansialnya sendiri. Saya mendapatkan finansial pada skor 60%. Angka ini menunjukkan bahwa aspek keuangan Pos di Indonesia masih perlu diperkuat karena belum mencapai efisiensi dan profitabilitas optimal. Nah, fokus utama aspek finansial ini seperti yang ada dalam PPT ini, profitabilitas perusahaan dan efisiensi biaya operasional, peningkatan pendapatan dari layanan kiriman, logistik, jasa keuangan seperti postpay dan pembayaran pensiunan, optimasi aset dan jaringan cabang agar menghasilkan pendapatan tambahan dan kesehatan keuangan jangka panjang. Kemudian indikator-indikator KPIs-nya yang digunakan meliputi seperti revenue growth dan profit margin, biaya operasional per transaksi, pendapatan layanan logistik dan keuangan, dan utilisasi aset serta jaringan cabang. Kemudian diikuti dengan perspektif customer. Perspektif customer ini merupakan skor yang paling tertinggi sebanyak 78%. Hal ini menandakan bahwa
fokus perusahaan PT Pos Indonesia lebih kepada bagaimana kepuasan pelanggan sudah cukup baik atau belum. Fokus utama dalam aspek ini seperti tadi sudah dijelaskan, kecepatan dan kedepan waktu pengiriman dari peningkatan dan jumlah penggunaan layanan, kepercayaan dan kualitas pelanggan, serta kualitas pelayanan dari frontliner maupun kurir. Kemudian indikator KPIs-nya sendiri seperti Customer Satisfaction Index, on-time delivery performance, dan jumlah komponen pelanggan, serta kualitas layanan seperti keamanan, akurasi sistem tracking, dan retensi pertumbuhan jumlah pengguna. Diikuti dengan perspektif internal bisnis sebanyak 75%, ini ada yang nomor kedua setelah customer. Untuk aspek internal sendiri skornya ada 75%, yang berarti proses bisnis internal sudah cukup baik. Namun masih memiliki ruang untuk peningkatan, dengan fokus utamanya seperti efisiensi operasional, penguatan keamanan data dan distribusi, percepatan digitalisasi layanan, pemilihan aset dan armada, dan konsistensi kualitas layanan antar kantor cabang. Dengan KIP yang digunakan mencakup seperti pencapaian SLA pengiriman, on-time delivery rate, akurasi sortir dan tracking, keluhan operasional per logo kiriman, dan efisiensi rute, serta lead time proses operasional, utilisasi fasilitas dan aset, dan presentasi layanan terdigitalisasi. Dan yang terakhir ada learning and growth. Pada perspektif ini merupakan perspektif ketiga terbesar setelah customer dan internal, yang berfokus kepada peningkatan kompetensi dan pelatihan pegawai. Terus kemudian penguatan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pelanggan atau customer oriented. Kemudian percepatan transformasi digital di bidang layanan kiriman logistik dan keuangan. Untuk indikator KPI-nya sendiri untuk learning dan growth itu mencakup seperti beberapa hal, yaitu jumlah dan kualitas pelatihan pegawai, employee competency index, and engagement index, tingkat adopsi teknologi, serta sertifikasi kompetensi. Terus kemudian ada efektivitas knowledge management, dan terakhir seperti digital readiness score, yang artinya SDM Pos Indonesia sudah mulai diarahkan menjadi tenaga kerja yang digital savvy dan inovatif, mendukung transformasi ke arah pelayanan yang lebih modern. Maka dari itu, kesimpulan pada presentasi hari ini adalah, jika dilihat secara keseluruhan dari keempat perspektif tersebut, customer 78%, internal 75%, learning and growth 71%, dan finansial 60%, untuk customer sendiri itu menjadi kekuatan terbesar yang menandakan pelanggan masih percaya terhadap pelayanan Pos Indonesia, yaitu hal utama. Kemudian pada hal internalnya, sebanyak 75% itu menunjukkan proses sudah efisien, namun masih membutuhkan percepatan digitalisasi dan optimalisasi. Dan selanjutnya, learning and growth sebanyak 71%. Ini menggambarkan arah positif pengembangan SDM dan transformasi digital. Kemudian yang terakhir, seperti tadi, finansial sebanyak 60%. Ini adalah area yang paling perlu diperbaiki untuk menjaga keberlanjutan perusahaan untuk kedepannya. Jadi scoreboard yang sebelumnya dan presentasi pada hari ini menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia sudah berada di jalur yang benar menuju transformasi. Namun, perlu diperhatikan, perlunya pemerkuatan kinerja finansial dan efisiensi internal supaya strategi besar perusahaan masih dapat tercapai untuk kedepannya secara seimbang. Maka dari itu, presentasi pada hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan kata dan penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.